pada puncak kekuasaannya kita sampaikan juga sudah cukup Jokowi. Kalau sering disampaikan oleh Riza Ramli itu cukup Mas Jokowi, wis wareg, Anda sudah kenyang, sudah cukup. Novi sekarang baru sadar ya kenapa dulu marah-marah sama Rocky Gerung bila Jokowi dikritik, tolong dijawab. Iya, betul sekali. Saya baru tersadar sekarang, saya baru terbangun dari tidur panjang saya selama ini, di mana bukan hanya di Pilpres ya, dari Pilgub DKI, saya adalah salah satu orang yang sangat mendukung Jokowi, bahkan saya juga salah satu orang yang sangat membela Jokowi mati-matian. Ketika Cak Nun, Bang Rocky Gerung, ya dong, dan yang lain-lain mengkritisi Jokowi atau siapapun yang mengkritisi Jokowi, pasti pada saat itu saya counter dan saya serang balik. Ya, yang terakhir yaitu masalah dengan Bang Rocky Gerung ya, di mana Anda juga dan mungkin kurang lebih rakyat Indonesia juga sudah tahu perseteruan saya dengan Bang Rocky Gerung, bahkan saya hampir dipersekusi oleh pendukung Rocky Gerung yang ratusan orang pada saat itu. Itu sebagai bukti nyata bahwa saya adalah orang yang selama ini membela Jokowi, mengidolakan Jokowi. Tetapi saya bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, Allah segera menyadarkan saya bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah kesalahan besar. Saya sudah salah mendukung orang, saya sudah salah membela orang. Iya, kenapa? Karena selama ini mungkin ya, kemarin-kemarin ini saya masih terhipnotis dengan mukan desonya Jokowi, dengan gayanya Jokowi. Sebenarnya saya itu kenapa sangat membela Jokowi, karena pada saat itu di mata saya secara pribadi Jokowi ini orang yang sangat pekerja keras, orang yang penuh kasih sayang, yang lemah lembut, yang sabar. Allah segera menyadarkan saya tidak ada kata terlambat untuk berubah, dan yang saya lakukan ini bukanlah menjilat ludah saya sendiri, apalagi ketika saya berseteru dengan Bang Rocky Gerung. Ternyata apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung, saya harus tetap sportif ya, saya tetap harus objektif. Apa yang dilakukan, yang dikatakan juga oleh Cak Nun, itu ternyata memang benar. Jokowi Firaun, Jokowi begini begitu, ternyata saat ini semua terbukti ya. Hanya kemarin-kemarin ya, kembali lagi saya sudah terhipnotis dengan semua ya kedoknya Jokowi. Tapi manusia tidak ada kata terlambat untuk berubah, dan yang saya lakukan, ingat, bukan menjilat ludah saya sendiri. Yang saya lakukan adalah justru saya memperbaiki diri saya sendiri ke jalan yang benar, jalan yang lurus, di mana sebagai rakyat Indonesia saya bertanggung jawab harus ikut turut serta menegakkan konstitusi dan marwah demokrasi. Itu yang saya lakukan. Cukup sudah Jokowi. Ini tulisan kemarin ya, dari redaksi Progres. Sebagai lembaga yang pernah mendukung Joko Widodo, jadi kami Indo Progres tidak bisa tinggal diam. Jadi Indo Progres adalah projo sebelumnya ya. Patut sekali ditegaskan bahwa pemerintah Jokowi telah gagal dalam melayani rakyat. Kami sudah muak dengan kebijakan-kebijakannya yang anti rakyat serta pengabaiannya terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Kami ini adalah mantan-mantan penyembah berhala yang bernama Jokowi. Mantan, jadi iya. Sudah tidak lagi. Buat saya sudah nggak lagi, karena Pak Jokowi sudah bebal. Sudah kita, ya mohon maaf, bukan dinasehati. Saya apalah gitu menasehati. Tapi kita sudah menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran itu, tapi ternyata Pak Jokowi tidak mendengarkan sama sekali. Karena kita sayang kepada beliau ini. Bagaimanapun ini adalah masterpiece di negara ini. Kami dulu mendukung Jokowi secara garis keras, mati-matian, bahkan sampai darah saya terutama itu dihalalkan di mana-mana. Tahun 2014 itu kami mati-matian mendukung Jokowi karena musuh dari Jokowi ketika itu bukan hanya Prabowo tapi adalah kelompok-kelompok kanan. Radikal. Ya. Kelompok garis keras kanan. Ya. Nah itu yang kita... Anda pasti dicari itu. Sangat. Kepala Anda pasti ada harganya itu. Sampai hari ini belum dicabut fatwanya. Dan 2019 kemudian berulang. Ya. Dan kami berdiri sebarisan dengan Jokowi untuk melawan mereka. Hari ini Jokowi tiba-tiba balik kanan bergabung dengan mereka.
meninggalkan kami semua. Bergabung dengan kelompok garis keras? Ya, bergabung dengan orang yang dulu sebarisan dengan kelompok garis keras paling tidak. Oke, bergabung. Ya, artinya dengan Prabowo lah. Ya, oke. Di mana kelompok-kelompok ini entah hari ini ada di sana atau sudah tidak di sana, tapi saya meyakini setidaknya sebagian masih di sana. Dan kemudian Jokowi bergabung dengan Prabowo hari ini meninggalkan kami semua yang dulu mati-matian berjuang untuk Jokowi. Dan di satu sisi, Jokowi juga melakukan praktik manipulasi terhadap aturan-aturan di dalam demokrasi. Dia menunjuk anaknya menjadi cawapres, mengikhlaskan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat sebagai presiden. Ketika dia sedang menjadi panitia. Betul. Ya. Ini yang membuat kami kecewa. Pelemahan KPK jadi contoh lain untuk upaya mewujudkan kesejahteraan yang tidak pernah menjadi perhatian pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi secara sengaja melemahkan salah satu dari sedikit lembaga yang relatif efektif dalam memerangi korupsi tersebut dengan mengurangi kewenangannya serta merekayasa pemilihan pimpinan dan anggotanya. Sehingga yang terpilih adalah mereka yang loyal kepada pemerintah. Hasilnya ya seperti hari ini. Kita lihat bagaimana KPK kan. Langkah ini telah menghambat kemampuan KPK untuk melakukan tugasnya. Dan itu merupakan indikasi yang jelas bahwa Jokowi memang tidak serius memberantas korupsi. Apa yang harus kita ceritakan pada anak cucu kita nanti? Nah, negara kita ini dikuasai oleh satu keluarga. Kamu diam saja ya, jangan berteriak apa-apa. Bisa hilang nanti kamunya. Begitu maunya. Mau seperti zaman Orba yang berkuasa 32 tahun itu. Kenapa Pak Jokowi nggak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024 ini? Apalagi Pak Jokowi kan tahu kalau ipar bapak yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ini. Atau apakah bapak juga menikmatinya dengan dalih demokrasi, dengan dalih biarkan rakyat yang memilih, tapi konstitusi yang bilang bahwa anak bapak belum cukup umur itu ditabrak juga. Itu kan munafik namanya. Itu kan namanya bermuka dua. Ya, jangan sampai luput dari sorotan kita terhadap langkah itu sebagaimana yang diwanti-wanti oleh Jeffrey Winter saat Jokowi pertama kali berangkat ke ibu kota sebagai calon gubernur adalah lingkaran oligarki di belakangnya. Jika sematan Kingmaker ini dikelupas, segera muncul wajah-wajah oligarki yang mengincar kepastian proyek setelah Jokowi turun tahta. Tumpukan tebal uang di rekening mereka mungkin telah siap dikeluarkan untuk menciptakan narasi tentang pentingnya melanjutkan capaian Jokowi. Jika satu dasawarsa lalu meraih hasil memuaskan, mereka tentu lebih percaya untuk mengulanginya lagi. Ditambah platform yang kian beragam dan algoritma yang semakin dipelajari untuk memoles citra. Ongkos dana bagi praktik manipulasi itu ringan belaka dibanding keuntungan yang telah dan akan mereka raup dari seluruh proyek strategis. Sedangkan ongkos sosialnya bukan perkara penting. Konsentrasi kapital, konsolidasi oligarki, dan depolitisasi masyarakat akan menjadi lebih liar lagi jika itu terjadi. Cukup sudah Jokowi. Kita harus percaya diri juga mengatakan bahwa nasib Indonesia berada di tangan rakyat. Kita harus bersatu menuntut pemerintah agar bekerja untuk rakyat, bukan hanya demi mereka yang kaya dan berkuasa. Kita harus menuntut kebijakan yang memprioritaskan keadilan sosial, redistribusi ekonomi, perlindungan lingkungan, dan HAM. Kita harus menuntut para pejabat yang terpilih untuk bertanggung jawab kepada kita, rakyat yang telah memilih mereka. Tapi kita tidak boleh naif berharap bahwa pemerintah akan menjalankan tuntutan ini tanpa ditopang oleh kekuatan rakyat yang dapat mengancam secara nyata kepentingan oligarki dan mengubah perimbangan kekuatan. Tuntutan rakyat akan hanya seperti anjing, gunggungan anjing di siang bolong. Karena itu langkah selanjutnya yang lebih penting untuk mempersiapkan kekuatan rakyat untuk bisa mengubah perimbangan kekuatan dalam mengendalikan jalannya kekuasaan. Kita harus terlibat secara bermakna dalam sistem politik untuk menentang kekuasaan oligarki. Itu artinya kita mesti berpartisipasi aktif dalam pemilu, mencalonkan diri, mendukung kandidat yang memprioritaskan kebijakan pro rakyat, dan mengadvokasi rakyat yang lebih demokratis dan adil. Kuasa oligarki yang melingkupi pemerintah sekarang haruslah mulai ditantang dengan serius. Keterlibatan politik dalam sistem yang bertahan dapat diubah, serta keadilan sosial dan demokrasi dapat diwujudkan.
bukan melalui perjuangan sporadis dan reaksioner.